Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Cantik sekali sama Bapak. Kamu jangan duduk sini, nggak boleh ganggu saya. Sebentar boleh, sebentar. Sebentar boleh. Ya. Tapi kalau sudah waktunya, poinnya tugas. Nah, Ibu saya mohon untuk keluar. Sebentar saya keluar. Nah, kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak ke laut saja. Hari ini saya akan ngobrol panjang dengan orang yang sangat saya hormati dan selalu memberikan kesegaran, keteduhan setiap kali saya berjumpa dengan beliau. Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Indonesia ke-6. Beliau masih sehat dan tentu saya merasa sangat terhormat diberikan kesempatan untuk mewawancarai beliau. Pak Tri yang saya hormati, Ya, luar saya. biasa. Ya saya. Iya, Susi juga sayang banget sama Bapak. Oh, Sangat sayang, kangen. Ananda sayang. Sayangan saya khususnya. Bapak dalam perjalanan karir Bapak di dunia militer ini kan bisa dikatakan tidak mudah nih Bapak. Banyak tantangan, banyak juga rintangannya. Apa yang membuat Bapak tetap yakin dan mau berjuang di TNI? Bu Susi, saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak, mengapa saya bisa memiliki keyakinan yang kuat sehingga melanjutkan perjuangan itu mau. Saya ini waktu revolusi dulu, setelah proklamasi, kita kan perang ya. Ada sekutu mendarat di beberapa tempat, antara lain di Surabaya. Saya orang Surabaya. Nah, di belakang sekutu ini ada Nika. Nika itu Belanda yang ikut bonceng sekutu karena dia merasa sekutu Eropa kan. Ya. Dia merasa nanti ikut ke sini mengambil alih kembali Netherlands Indie. Ya. Yang disebut Indonesia ini. Ya. Tapi salah. Dia mendarat di sana itu kita sudah proklamasi. Sudah lewat 17 Agustus. Ya. Sudah menyatakan kita merdeka. Nah, dari disitulah kita mulai bereaksi melawan apapun bentuk kekerasan. Ya, apalagi yang mendarat itu darat, tank-tank, kapal, dan pesawat terbang. Nah, kita melawan dengan bambu runcing. Rakyat tidak punya senjata. Ada senjata beberapa pucuk dari Jepang merampas waktu Jepang kalah. Gak imbang, Mbak. Tapi melawan. Hebat itu rakyat. Keyakinan yang untuk terus menjadi peringatan sekarang Hari Pahlawan itu karena sebagai klimaks perlawanan kita orang Indonesia yang tersebar di mana-mana ada, tapi yang dijadikan fokus waktu itu Surabaya itu. Surabaya. Karena Surabaya itulah cukup besar kekuatannya yang nyerang, nah sampai akhirnya disuruh menyerah, tidak mau, mati-matian dilawan, ya. Dan tidak ada dalam sejarah perang Jenderal Inggris mati, tidak ada. Yang mati biasanya prajurit. Bintara. Jenderalnya nggak pernah mati. Tapi menghadapi kita dia mati di Surabaya itu. Yaitu Jenderal Malabe. Tercatat di Inggris itu. Seorang jenderal mati dalam sejarah pertempuran di Surabaya. Di Surabaya. Ya demikian Mbak Susi. Karena kita tidak imbang ya, senjata, maka kita akhirnya mundur. Bukan kalah, tapi mundur itu dengan siasat mereka kita tarik ke dalam. Ya. Ya,
Setelah kita tarik nanti, ya kan dia makin jauh dari induknya, dia tersebar. Nah, baru di situ kita hantam. Serang lagi. Dengan perang wilayah namanya. Saya termasuk mengungsi. Bapak saya ikut berjuang, sudah sama pasukannya, saya sama ibu saya. Ibu saya punya adik 2 masih kecil-kecil. Kita mundur, ikut mengungsi istilahnya di luar Surabaya. Pertama ke kota Sidoarjo, kemudian khususnya ke Jombang, sampai akhirnya kita ke Purwasri, itu Kediri. Nah ceritanya ini, pada waktu kita mengungsi itu, waktu pecah revolusi tahun 45, ya, saya adalah masih kelas 4, Mbak. Saya 10 tahun umur, bayangin. Dengan ibu saya sama adik 2, kita runtang-runtung ya, masuk mengungsi. Nah setelah kita sampai di Mojokerto, agak tenang sedikit, yang perang itu di front namanya, front Surabaya, Belanda mendesak terus, Inggris sekutu terus mendesak kita, mau merebut semua wilayah. Kita sampai Mojokerto. Nah di Mojokerto itu kita survive, Bu. Karena bapak itu berjuang waktu itu nggak ada gaji. Jadi saya mengungsi tadi, mengungsi dalam keadaan melarat. Ibu saya pertama bawa ada bekal sedikit, ada sedikit emas-emas, sudah dijual habis. Habis untuk Setelah hidup. habis ini apa? Saya punya inisiatif, Pak. Ibu saya itu waktu itu masih ada modal sedikit jual makanan. Jualan makanan. Pisang Luar goreng, biasa. Nagasari, kampung, saya Keliling angkat di atas di kepala atas saya, kepala. Mbak. Jual kue-kue, bayangin. Ya, itu yang saya alami mulai kecil. Akhirnya saya punya inisiatif, kurang modal ini, tidak bisa saya jualan ini terus. Saya punya inisiatif, umur 10 itu. Saya punya kendi, tahu kendi? Kendi ya. Air itu. Ya. Saya ambil itu, saya isi air, saya jual di kereta api. Jualan air minum di kereta. Yaitu kereta api jurusan Mojokerto ke Ngoro. 2 di situ saya. Air, anak kecil. Padahal kasihan barangkali ya. Sehingga harga Semua 1 pada perak beli. dikasih 100 perak. Ya. Akhirnya saya punya modal. Uang banyak. Timbul lagi pengembangan. Jual koran, Pak. Ya. Dari koran ada untung. Saya ingin maju lagi, masa koran terus. Jualan rokok akhirnya. Pakai dus itu, saya bawa ke pasar, koran digelar, agak gede modalnya. Itulah riwayat saya pada waktu revolusi itu. Dan juga jadi kurir pernah Bapak Nah, lakukan. ini akhirnya, Mbak. Pada waktu tahun 48, saya umur 13 tahun. Saya baru dipercaya tadi, kata Mbak Susi, menjadi kurir. Ya. Istilahnya waktu PD. PD itu penyelidik dalam, intelijen itu. Yang keluar masuk dari daerah Republik Indonesia, masuk Ke daerah wilayah Belanda. kekuasaan Belanda. Ya. Ini nggak gampang, Mbak. Kalau kita keluar masuk, ini ketangkep Belanda. Ya. Ya. Gantung. Waktu itu Ya, tidak diatur. lewat hukum, kita dibakar, Mbak. Oh dibakar? Dibakar. Wah, bukan digantung. Jadi waktu itu ada garis status quo namanya. Garis batas antara daerah Republik dan daerah Belanda. Belanda. Tahu ya? Tidak boleh lewat itu. Yang jaga itu marinir. Marinir Belanda. Bukan angkatan darat biasa. Marinir Belanda yang kejam jaga di situ. Saya sudah punya siasat. Saya ceritakan. Kenapa? Saya harus menghindari penjagaan itu. Ini jalan. Ini kan batas ya. Kalau saya lewat, ditangkap. Oleh karena itu saya melambung istilahnya. Dari Lambung. daerah Republik, saya lewat sawah. Muter Muter. jauh. Ya. Sawah, akhirnya nanti tembus di jalan yang sudah di daerah Belanda. Melewati penjagaan ini. Bayangin, sudah Luar bisa begitu. biasa. Sampai di situ baru saya cari muatan. Saya setelah bawa dokumen ini, saya temui para gerilya yang di Surabaya itu, yang di kota-kota daerah kantong namanya. Saya temuin mereka, saya serahkan ini dokumennya, Mbak. Untuk saling kita tahu, kepingin tahu bagaimana perkembangan situasi di daerah Belanda itu. Supaya kita waktu gerilya sudah tahu siasat mereka. Sebaliknya setelah kita pulang dari Surabaya, masuk lagi ke daerah Republik, saya harus membawa obat, Mbak Susi.
Obat itu waktu yang tersohor obat penisilin. Saya datang ke Padang, Sumatera Barat untuk mencari saudara saya yang hilang ini. Jadi pendekatan yang Supaya persuasif ya. ketemu lagi. Maka suatu ketika datanglah pemimpin pemberontak itu, Sofyan namanya. Yang intinya dia mau menyerah. Tri, lanjut kita. Tadi Bapak cerita tentang sejarah. Nah, beliau bukan cuma waktu kecil berjuang. Untuk sampai kepada masuk TNI pun melewati perjuangan tersendiri. Ya, Bapak pernah sempat gagal karena katanya kalah fisiknya tidak memadai. Namun di tes psikologi Bapak pintar. Akhirnya diterima di TNI. Masuk sekolah teknik angkatan darat apa namanya? Ya. Dulu namanya itu Akademi Seni Angkatan Darat. Akademi Seni Itu Angkatan Darat. selama 4 tahun. 4 tahun. Akademi kan. J. Nah, saya masuk di situ. J. Mengapa saya masuk situ, Mbak? Terinspirasi, termotivasi akan pengalaman waktu pengungsian itu. Bahwa saya mengikuti perjuangan bangsa ini, dia membantu tentara dari Kuris dan sebagainya. Sehingga saya ingin terus mengabdikan di bidang ini. Saya ingin mengabdikan terus di bidang pertahanan keamanan ini. Makanya saya tamat SMA, melamar ke laut, darat, udara. Saya lamar semuanya, Bu. Semua diterima saya. Jadi saya daftar 3-3-nya diterima semua. Nah, sehingga saya lalu ambil lotre. Mana ini? Kalau saya laut, buat apa? Saya orang Surabaya, tiap kali ketemu laut. Kalau udara, Jogja. Rame juga kayak Surabaya. Akhirnya saya pilih Bandung itu. Bandung agak biar jauh dari orang tua. Bandung itu akhirnya saya masuk Akademi Seni itu. Pada saat Bapak menjabat sebagai Panglima, posisi tertinggi. Nah, Bapak harus melaksanakan operasi-operasi militer, memberantas gerakan PRRI di Sumatera dan juga GPK dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa sharing bagaimana misi dan perasaan Bapak waktu itu untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Kalau Bu Susi tanya pengalaman saya waktu itu menyinggung PRRI. PRRI itu terjadi tahun 56. Saya baru tamat sekolah. Dan pada waktu operasi PRRI itu saya belum berstatus TNI. Saya sebagai taruna masih sekolah. Dikirim operasi sebanyak 400 orang, Mbak. Ini nggak gampang. Ini yang punya inisiatif Jenderal Jati Kusumo. Saya pribadi diajar macam-macam operasi. Waktu saya operasi di PRRI ini, karena saya dekat dengan para Nini Mama. Nini Mama itu para wali negeri, kata orang sana. Maka suatu ketika datanglah pemimpin pemberontak itu, Sofyan namanya. PRRI ini. Datang menemui saya. Yang intinya dia mau menyerah. Nah, Bapak, itu tadi kita mendengarkan operasi seorang Tri Sutrisno pada saat menjadi taruna sudah luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengajak Pak Tri untuk cerita pada tahun 1993. Setelah Bapak jadi Panglima, Bapak dicalonkan menjadi Wakil Presiden oleh anggota MPR fraksi ABRI. Sistem pemilihan Wapres itu adalah presidennya dulu terpilih, baru fraksi-fraksi MPR mencari calon wapres. Setelah ketemu, baru tanya presiden terpilih mau tidak didampingi sama Pak ini. Nah, kebetulan untuk saya tidak kampanye, Mbak, tidak ingin jadi wapres, tidak punya duit, ya. Saya pensiun mau ikut kegiatan sosial saja. Tapi saya dilamar, fraksi-fraksi pada datang ke rumah ini, duduk di sini. Akhirnya mereka lapor semua ke Pak Harto. Kalau misalkan ditolak, saya nggak mau itu, cari lagi mereka orang lain, tahu ya Pak. Tapi Alhamdulillah waktu bicara tentang saya, Pak Harto mau terima. Oleh karena itu saya jadi wapres. Ya? Nah Pak Tri, tadi Bapak kan dalam waktu itu bersama Pak Harto nih sebagai wakil presiden juga banyak lika-likunya. Mungkin ada yang bisa di-share sedikit?
Dalam Undang-Undang Dasar jelas disebutkan, wakil presiden adalah pembantu Presiden. secara umum ya. Ya, Nah, sekarang tinggal pembantu itu apa? Ya. Bantu apanya? ya. Pak Harto kan diserahi MPR untuk membangun, mandataris. MPR. MPR diserahi GBHN, membangun, ya kan? Pak Harto menjabarkan dalam repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nanti dipertanggungjawabkan ke MPR. Jadi bukan maunya Pak Harto, ada yang memerintah MPR. Dan Pak Harto ke dalam, supaya serasi pembangunan ini, wakilnya, kalau Pak Harto memimpin seluruh pembangunan nasional ini, wakilnya diserai mengawasi dan memeriksa pembangunan. Ya. Tahu, wasrik, Was. polisi pembangunan ini. Jadi Jelas ya. membantu dalam pekerjaan yang berbeda, bukan pekerjaan yang sama Ya. dibagi gitu. Ya. Oke. Kemudian ditambah lagi zaman Bapak ini, saya ditambah menjadi kepala Baperjanas, Mbak Susi. Baperjanas itu badan. Badan Pertimbangan Jabatan. Itu dan Tugasnya apa itu, Bapak? Tugasnya itu kita merumuskan eselon 1. Oke. Yang akan menjadi Dirjen. Dirjen ya. Sekjen, Irjen di Sekjen. departemen, Ya. itu harus disidangkan lewat Baperjanas. Baperjanas. Saya untung itu. Kalau yang lain, senior-senior saya, cuma satu pengawasan. Saya oleh Pak Harto nggak tahu kenapa kok banyak ini. Sudah dikasih Baperjanas, dikasih satu lagi, Mbak. Saya juga memberikan pengawasan dan pandangan atau saran mengenai objek strategis. Apa itu? Misalkan Indonesia mau meluncurkan satelit, ini kan strategis, ya. Siapa dipakai? Pabrik mana? Di daerah mana? Nah, ini kita dilibatkan. Saya ikut mengawasi. Dari Pak Zulkifli dulu Menteri Perhubungan, tanya saya, Pak, saya akan meluncurkan ini. Kita periksa tekniknya bagus apa tidak, pernah gagal berapa kali, di mana diluncurkan, harganya murah apa mahal, begitu. Jadi tidak ada korupsi main gini-ginian. Tidak ada karena semua melewati tim ya, Ya. Bapak. Nah, terakhir ini satu pertanyaan Ya. terakhir, Bapak, tentang Bapak setelah tidak jadi wapres lagi membentuk organisasi. Alasannya apa nih, Pak? Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya. Saya mendukung, saya menasihati. Alasannya, karena grup mereka itu selalu mengidealkan, memimpikan, mencita-citakan Indonesia ini supaya menjadi Indonesia Raya. Bangkit, majunya itu menuju raya, tahu ya? Ya. Raya itu dalam arti yang makro, raya semuanya. Hebat ya. Raya politiknya bagus, Raya Pancasila. sejahtera. Raya ekonominya, Ya. Pancasila bagus semuanya. Raya budayanya, raya kekeluargaannya, raya persatuannya, raya pertahanan keamanan, raya. Iya. Jangan menjadi Indonesia yang kerdil. Jangan menjadi Apalagi Indonesia kecil. Indonesia yang kerdil. Apalagi Indonesia gagal, hati-hati. Banyak itu omongan-omongan sekarang ini. Kalau keliru kita mengeterapkan Pancasila ini dan tidak dibetulkan, dianggap benar, akan menjadi negara gagal. Mau, saudara? Tidak ada yang mau, jangan, Mas. Bapak. Kita Kalau gagal semua nanti tidak mau. saudara rusak lagi, tahu ya? Makanya kegelisahan kita harus dibantu oleh Pak Tri Sutrisno untuk membetulkan. Kalau saya kan jauh, Pak Tri, di Pangandaran. Bapak dekat di Jakarta. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sampaikan sama Pak Tri, kita pesan seperti Insya Allah. itu. Dan saya menyampaikan secara konstitusional. Nah, kebetulan saya sekarang ditunjuk Pak Jokowi menjadi wakil Dewan Pengarah BPIP. Jadi bisa ikut juga memberikan saran untuk melurus-luruskan yang tidak lurus. Nah, sekarang saya diberi tanggung jawab memberikan saran pandangan tentang kebijakan pengeterapan ideologi Pancasila kepada Presiden. Ini maksudnya apa? Supaya sekarang masalah kepancasilaan ini itu bisa diangkat kembali lah. Jangan sampai dalam reformasi ini Pancasila ditinggalkan, Pak. Bahaya ini, Pak. Kalau Pancasila ditinggalkan, Pancasila harus tetap bersama kita, bersama Indonesia, Pak. Nah itu. kalau semua komponen bangsa ini Bersatu. bisa konsisten memegang Pancasila, oh luar biasa nanti maju.
kita akan wujudkan nanti. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah tujuan Indonesia bernegara. Kita semua bernegara, Pak Tri, betul ya. Nah, kawan Susi, tidak terasa berbincang dengan Bapak Tri Sutrisno ini, banyak cerita kita dengar, banyak wejangan dan prinsip-prinsip hidup untuk kita semua dalam terus-menerus membangun Indonesia menuju Indonesia Raya. Indonesia yang memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya, rakyat Indonesia. Tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ke laut saja ya. Setelah ada peristiwa yang namanya peristiwa Kararas, pada saat itu ada pesta. Ya. Beberapa anggota TNI perwira juga diundang ke pesta itu di kampung Kararas itu. Nah, di tengah-tengah pesta diserang, dibunuh semua perwira itu gitu di situ. Perwira TNI. Tidak semua prajurit TNI yang ada di situ. Kawan Susi, kita kembali di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Nah, kita sudah melaksanakan disclaimer untuk protokol kesehatan. Jadi kali ini saya akan ngobrol dengan kawan lama. Kawan lama yang karena pandemik jadi Jarang ketemu. Saya di Pangandaran, Pak Kiki dan Ibu di Jakarta. Nah, beliau, Pak Kiki Sanarki ini terakhir menjabat sebagai Wakasat di tahun 2003. Pensiun 2002. Pensiunnya 2002. Dan kali ini akan bercerita kepada kita untuk mengerti dan memahami apa yang telah terjadi di negeri ini. Dan tentu saja kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, juga kebijaksanaan yang beliau-beliau ini bisa sampaikan dan berikan kepada kita. Nah, Pak Kiki Sanarki, terima kasih berkenan mampir di Susi Cek Ombak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat. Nah, Bapak, kawan Susi ini pengen tahu apa sebetulnya yang menjadikan Bapak ini ingin menjadi TNI, dan bagaimana perjalanan Bapak hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia. Mungkin ada 3 hal ya, Bu Susi, yang membuat saya punya keterpanggilan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Gitu kan. Pertama, zaman saya kecil, zaman saya balita itu kan belum ada TV. Saya juga tinggal di kampung, tidak ada listrik, tidak ada radio gitu kan. Jadi saya dibesarkan itu ketika balita, dibentuk pemikiran saya itu oleh ayah saya dengan dongeng-dongeng ketika malam gitu kan, sebelum tidur. Nah, dongeng ini seringkali saya dengar adalah cerita-cerita tentang kepahlawanan seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kampung saya itu dulu basis tentara. Nah, di lingkungan tentara, tentu tiap hari melihat tentara kan. Tentara gagah, baris dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tentu ada ketertarikan. Yang ketiga mungkin nih, saya kecil itu saya belajar silat. Silat Sunda lah. Silat Sunda, tepak tilu apa gitu kan. Ya, betul. Kebetulan guru silat saya itu mantan kepala desa, tapi juga pejuang. Ketika melawan Belanda itu dia mengangkat senjata juga, ikut dengan laskar gitu kan. Dia juga sambil bermain mengajar silat, sering sekali menceritakan tentang terutama kebencian dia terhadap penjajah Belanda. Gitu kan. Itulah yang membentuk mungkin saya ingin menjadi tentara. Selain dari tadi cerita Bapak menjadi TNI, dalam perjalanan Bapak sebagai salah satu perwira tinggi TNI, Bapak ini dikenal sebagai tokoh TNI yang juga dikatakan tokoh tim karena Anda sempat bertugas lama di sana.
Nah, mungkin bisa cerita sejak masa integrasi sampai pasca referendum ini, bagaimana Bapak bisa bertugas di sana dan apa saja pengalaman Bapak? Dalam tugas ya, menyentuh masalah Timor Timur, ketika itu masih Timor Portugis, mulai sejak akhir 74 barangkali Bu Susi, masih 74. Jadi di sana masih pemerintah Portugis gitu kan. Kodam saya waktu itu Kodam Udayana memang sudah mengantisipasi tahun 7 karena pergolakan di tim-tim gitu kan. Satu saat mungkin kita akan masuk ke tim-tim. Jadi pada saat itu membentuk satuan tugas. Nah, satuan tugas ini untuk pendataan daerah operasi. Kalau dalam istilah tentara, untuk istilah TNI untuk mengaktualkan petunjuk teritorial, Jukter gitu kan. Nah, karena saya termuda, saya kebagian tugas untuk masuk lapangan, mendata pos-pos sekundalinya di Timor Portugis. Jadi pada saat masuk itu ke dalam kan? Tidak, dari tempat kita. Oh, dari tempat Bapak aja. Di tim-tim itu ada yang namanya tropas, itu tentara Portugis asal tim-tim. Tapi ada sekundalinya. Secondary. Ya kalau di kita Wandra lah begitu. Nah, sepanjang perbatasan itu ada Wandra semua. Pos-pos Wandra itu sekundalinya bersenjata. Jadi saya ditugaskan untuk jalan sepanjang perbatasan, ngecek untuk inventarisir semua aset. Betul. Jadi personil maupun di peta itu diplot ini berada di mana gitu dengan cara sederhana, intersection, resection, artinya menggunakan kompas dan peta gitu kan. Nah, itu pertama saya berkenalan dengan masalah Timor Timur. Nah, waktu Bapak tinggal situasinya tuh bagaimana 83? Kebetulan tahun 83 itu ketika itu kan ada kontak-kontak antara TNI dengan Fretilin Sanana. Dan remnya adalah Kolonel Purwanto dengan Sanana gitu kan. Nah, sebenarnya kontak itu cukup bagus kalau menurut saya, istilahnya kontak damai pada saat itu. Jadi kali ini kontak komunikasi, bukan kontak senjata. Bukan kontak senjata. Nah, kemudian pecah kontak itu setelah ada peristiwa yang namanya peristiwa Kararas. Kararas ini adalah satu kampung. Nah, pada saat itu ada pesta. Beberapa anggota TNI perwira juga diundang ke pesta itu di kampung Kararas itu. Nah, di tengah-tengah pesta diserang, dibunuh semua perwira itu gitu di situ. Perwira TNI. Tidak semua prajurit TNI yang ada di situ. Ada 2 kalau nggak salah yang selamat, termasuk Paroh gitu kan yang apa. Nah, setelah itu ya pecah kontak damai itu menjadi konflik bersenjata kembali. Tapi Bu Susi ada cerita menarik dalam hal ini. Ada cerita dari mantan wakil gubernur tim-tim, Brigjen Haribowo. Pak Haribowo pernah tanya kepada Sanana, Pak Sanana, kenapa Anda gitu kan ketika itu serang? Sanana jawabnya apa? Pak Haribowo, saya tidak pernah memerintahkan itu. Saya juga tidak tahu kenapa ada kejadian itu. Jadi ini sangat misterius. Nggak mengerti apa yang terjadi sebenarnya begitu kan. Nah, ada cerita menarik dari tim-tim nih Pak. Kalau Bapak juga sempat terlibat debat panas dengan Pak Prabowo, Menhan sekarang ini Pak dulu. Kala itu katanya juga bertugas di tim-tim. Boleh dong kawan Susi tahu apa yang terjadi sebetulnya gitu. Tapi ini sudah cerita lama. Sekarang yang saya rasakan tidak membekas lah. Prabowo juga biasa-biasa aja. Perdebatan profesional di dalam dinas kan Bapak, bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu saya kan Komandan Korem di Timor Timur. Prabowo posisinya Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Wadanjen Kopassus. Nah, kolonel sama-sama kan ketika itu ya. Ketika itu Kopassus membuat suatu operasi yang dinamakan Operasi Melati. Operasi Melati ini titik beratnya sebenarnya di intelijen dengan teritorial. Nah, dalam rangka membantu operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Korem tim-tim gitu kan. Nah, ada 9 pokok dari Operasi Melati itu. 8 diantaranya saya merasakan sangat membantu operasi di Timor Timur. Karena Komandan Korem kan komandan operasi pada saat itu di Timor Timur. Saya mengerti lapangan. Begitu. Nah, hanya satu yang saya tidak setuju. Yaitu rencana membentuk
masa tandingan. Jadi ketika itu di tim-tim sering sekali terjadi, terutama di Dili ya, demonstrasi massa. Masyarakat Timor Leste. Okay. Alasannya dibentuk masa tandingan itu kalau nanti dihadapi oleh tentara atau polisi, nanti jatuhnya pelanggaran HAM gitu. Pelanggaran HAM, betul. Nah, kenapa saya tidak setuju? Alasannya saya sampaikan kepada para Prabowo, saya bilang kita dulu ketika berada di tim-tim ini, kita dengan gagah berani menyalahkan Portugis pada saat itu, Portugal, karena meninggalkan Timur tanpa tanggung jawab. Artinya mereka meninggalkan Portugis dalam keadaan perang saudara. Nah, kita sekarang membentuk masa tandingan sama saja dengan mau create perang saudara lagi gitu kan. Nanti saya tidak setuju Bapak. Nah, kalau ada korban, nanti yang bertanggung jawab kan bukan Wadanjen Kopassus, Danrem gitu kan. Danrem, sehingga terjadilah perdebatan itu gitu kan. Tapi akhirnya sekarang tetap menjadi kawan baik ya. Ketika saya bertugas sebagai Panglima Darurat Militer itu, muncul isu bahwa 200 orang wanita di satu desa namanya Kom itu diperkosa oleh TNI. Beredar kan di media internasional gitu kan. Nah, Bapak tadi menyebutkan bahwa sekali informasi salah mengenai TNI yang selama ini menjalankan tugas di tim-tim itu banyak sekali informasi-informasi yang beredar salah. Nah, sebagai orang yang ada belasan tahun di Timor Leste, apa saja informasi yang Bapak anggap tuh selama ini salah tentang keberadaan TNI di tim-tim? Ya sebenarnya banyak sekali ya, Bu Susi. Dua hal mungkin yang boleh saya angkat jadi contoh. Pertama, saya kan ketika menjabat sebagai komandan operasi, pasca terjadi referendum di tim-tim itu, jajak pendapat itu kan berakhir ricuh di tim-tim itu kan. Iya, betul. Nah, jajak pendapat ini kan panitianya PBB, UNAMED pada saat itu kan. Nah, memang ada ketidakjujuran, unfair gitu dalam pelaksanaan jajak pendapat itu. Sebagai contoh misalnya di Timor NTT, Atambua khususnya, ada 30 ribuan pengungsi asal tim-tim. Pengungsi asal tim-tim Yang pada saat jajak pendapat tidak kembali gitu kan. Tapi tidak satupun TPS ditaruh di tempat situ. Yang 30 ribu tadi. Tapi di New York yang hanya ada 12 orang tim-tim ditaruh TPS di situ. Nah, ini kan nggak fair ya gitu kan. Banyak hal-hal lain yang tidak fair seperti yang lainnya, misalnya local staff UNAMED itu ada 3 ribuan. Tidak ada satu orang pun yang dari pro integrasi gitu ditaruh di situ. Nah, sehingga ketika jajak pendapat itu diumumkan dan dimenangkan oleh pro kemerdekaan, yang pro integrasi marah banget gitu kan ya, sehingga terjadilah kekacauan. Nah, kemudian pemerintah membentuk darurat militer. Nah, saya ditunjuk sebagai Panglima Darurat Militernya. Saya ketika itu posisi saya Asop Kasat sebenarnya. Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah bintang 2 Asop Kasat gitu kan. Nah, ketika saya bertugas sebagai Panglima Darurat Militer itu, muncul isu bahwa 200 orang wanita di satu desa namanya Kom itu diperkosa oleh TNI. Cerita itu sampai sempat keluar. Beredar kan di media internasional gitu kan. Nah, jadi ketika itu ada batalion asal Kalimantan 613 yang akan pull out gitu kan. Nah, kemudian sementara menunggu kapal, dia ditempatkan di Kom, tidak langsung di desa Komnya itu, tapi mungkin 3 kilometer lah dari Kom desa. Itu kan. Nah, sambil menunggu LST yang mau mengangkut dia. Nah, ketika itulah terjadi isu itu gitu kan. Nah,
ketika selesai darurat militer kan ada KKP, Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara tim-tim dan Indonesia. Nah, ada anggota KKP asal tim-tim, ada anggota KKP asal Indonesia. Nah, saya termasuk salah satu yang diperiksa oleh KKP itu. Muncul pertanyaan ini tentang perkosaan tadi itu. Yang menanya adalah Ibu Olandina. Saya kenal baik juga dengan Ibu Olandina ini. Jadi ini Bapak ketika itu ada dalam tanggung jawab saya sebagai Panglima Darurat Militer. Saya tidak jawab itu, tapi saya balik tanya kepada Ibu Olandina itu. Bu Olandina, saya bilang, Ibu Olandina kan, saya tahu Ibu Olandina orang Likisa. Dia memang asalnya Likisa. Tapi tahu dong, Kom ya, gitu kan, tempat apa gitu. Nah sekarang saya tanya sama Ibu Olandina, ada nggak kira-kira 200 orang wanita yang pantas diperkosa di situ? Kenapa Bapak bertanya begitu? Nah, karena rumahnya aja di Kom itu bisa dihitung bagaimana? Oh, nah bukan itu. Kampung seperti di Jadi zaman gitu itu kan? juga sudah bisa ada hoax ya Pak ya, bikin hoax cerita. Luar biasa. Nah, ini isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk menjelekkan TNI, pemerintah. Jadi sebetulnya Indonesia. referendum, cuma sebetulnya tidak perlu dengan pemfitnahan cerita-cerita hoax seperti ini. Setelah Panglima Darurat Militer, saya kan kemudian ditugaskan sebagai Pangdam Udayana. Nah, ketika saya bertugas sebagai Pangdam Udayana, muncul lagi hoax nih, bahwa TNI melatih 15.000 milisi untuk. Nah, itu saya pernah dengar Pak, untuk merebut kembali tim-tim gitu kan. Tim-tim ya. Nah, di Atambua katanya gitu kan. Nah, ini saya terus kemudian ketemu dengan Panglima PKF, Peacekeeping Forces waktu itu, orang Filipina, De Los Santos gitu kan. Kan ada monthly meeting kita. Saya bilang, De Los Santos, Anda dari mana dengar cerita itu? Oh, itu bukan saya katanya, memang bukan Interfax, bukan apa itu di koran-koran di Australia beredar seperti itu. Saya bilang begini, ini jangankan 15.000, 100 orang aja ada pelatihan seperti itu, pasti orang Atambua tahu semua kan. Atambua ini kecil. Sekarang begini aja lah, coba tolong dicek informasinya, di mana itu pelatihan. 15.000 Mari orang. kita adakan patroli bersama, ngecek ke daerah itu. Saya izinkan pasukan Anda masuk ke daerah saya gitu kan. Wah, ini saya harus izin dulu New York katanya gitu. Nah, akhirnya tidak diizinkan gitu oleh New York ngecek itu. Akhirnya saya mengundang Atase Pertahanan Amerika, Australia, New Zealand. Karena saya tidak puas ini isu dari mana gitu. Nah, yang datang pada saat itu adalah Atase Pertahanan Australia, Ken Brownridge, dengan New Zealand, Amerika tidak datang. Ya, jadi ketika sampai di Kupang, Ken Brownridge itu Atase Pertahanan Australia bicara sama saya, Pak, sebenarnya tidak perlu saya ngecek ke sana. Saya sudah tahu itu pasti bohong katanya gitu, pasti hoax gitu. Mereka kan juga bisa lihat dari satelit kali Pak, zaman itu sudah. Tapi demi persahabatan, memang kawan baik dengan saya, penuhi permintaan Bapak katanya. Jadi dia datang ke Atambua. Ya akhirnya laporannya pastilah tidak ada itu gitu kan. Nah, jadi ini juga hoax berikut gitu. Kembali dalam rangka memojokkan hoax untuk merebut kembali Timor Leste. Saya rasa globalisasi telah gimana ya, meluas dan di mana-mana. Saya yakin Timor Leste walaupun sudah berpisah dengan Indonesia, juga kedekatan penduduknya, kedekatan ekonomi dan juga budaya dengan NTT sangat dekat. Dan tadi kita kalah dalam perang informasi itu ketika itu ya. Iya, betul. Karena dipojokkan oleh hoax tadi. Dan hoax itu memang saya pikir diciptakan untuk membangun simpati kepada pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Jadi kawan Susi, memang perang itu segala bentuk, dari fisik, informasi, dan juga ya kultur, budaya dan segala macam dipakai hanya untuk sekedar membuat justifikasi atau merebut simpati. Dan Pak Kiki tadi telah menerangkan kepada kita semua. Nah, Pak Kiki, lain daripada itu, Bapak sekarang kan menjabat sebagai Ketua Umum PPAD. PPAD itu singkatan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Adakah hal yang bisa kita highlight
atau diingatkan oleh Bapak bagaimana anak-anak muda Indonesia, kita semua ini harus melakukan apa untuk supaya Indonesia ini bisa tetap menjadi negara yang selalu bersatu padu membangun, namun juga bermartabat di mata dunia internasional. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Indonesia ini kan negara kepulauan ya, Bu Susi. Bu Susi lebih tahu lah karakteristik negara kepulauan gitu kan. Tentu mengelola negara kepulauan jauh lebih sulit daripada mengelola negara kontinen gitu kan. Nah, jadi terutama dalam dua hal kesulitan itu, yaitu untuk mempersatukan bangsa dan untuk memakmurkan. Mempersatukan dan memakmurkan. Gitu. Nah, yang kedua, karakteristik bangsanya Indonesia ini kan majemuk multidimensi gitu kan. Ras, etnik, agama, budaya, semua bahasa. Berbeda-beda. Nah, katanya menurut sensus 2004 itu ada 1072 etnik di Indonesia ini. Nah, ada dua PR besar nih, ada dua pekerjaan rumah akbar sekaligus mutlak bagi bangsa Indonesia. Satu adalah melakukan integrasi internal untuk persatuan bangsa, tidak mudah. Yang kedua adalah melakukan adaptasi eksternal untuk kemakmuran bangsa itu. Nah, jadi dua pekerjaan rumah itu ya Pak. Betul. Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita besar kemerdekaan itu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur gitu. Nah, ini saya kira bukan hanya pekerjaan pemerintah, bukan hanya pekerjaannya para elit, tapi juga pekerjaan rumah seluruh masyarakat Indonesia, apalagi milenial. Gitu ya. Yang kawan Susi memang Pak Kiki ini betul-betul yang saya tahu dan memang banyak teman semua mengenal beliau adalah salah satu tentara pemikir yang luar biasa, dan cara beliau menyampaikan dan juga memberikan pesan kepada kita menunjukkan kedalaman beliau dan juga keluasan beliau sebagai salah satu purnawirawan Indonesia yang patut kita selalu hormati. Dan terima kasih Pak Kiki telah berkenan hadir di Susi C. Ombak. Nah Pak Kiki, kelihatan makanannya sudah siap. Iya. Kita makan. Ini masakan Bu Susi. Iya, seafoodnya. Nah, tadi kita sudah ngobrol dan sekarang saya dan Pak Kiki akan nikmatin makan siang. Sampai ketemu lagi di Susi C. Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam. Susi C. Ombak, ke laut saja. Metro TV.